Mungkin ada dari kalian yang selalu menyalahkan diri kalian, bahkan ketika kalian hanya melakukan sebuah kesalahan kecil yang mungkin dilakukan oleh semua orang. Atau ada dari kalian yang juga mungkin sangat sulit untuk meminta bantuan dari orang lain, walaupun kalian sangat membutuhkan bantuan itu. Atau mungkin ada dari kalian juga yang selalu berkata iya kepada orang lain, walaupun kalian sebenarnya ingin berkata tidak. Semua itu hanya demi untuk menghindari sebuah konflik. Atau mungkin ada juga dari kalian yang selalu menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Atau ada dari kalian yang merasa bahwa untuk mencapai sebuah tujuan, kita harus selalu mengintimidasi orang lain. Dan mungkin juga ada dari kalian yang ketika punya masalah, kalian tidak pernah bercerita kepada siapapun, bahkan kepada orang-orang yang kalian cintai, orang-orang terdekat sekalipun. Mengapa? Karena kalian merasa bahwa tidak akan ada orang yang bisa membantu kalian menyelesaikan masalah kalian. Semua sifat-sifat tadi mungkin saja adalah respon dari trauma masa kecil kalian. Halo guys, ya, ini adalah video pertama dari 5 video, yaitu video yang akan membahas tentang respon dari trauma masa kecil. Jadi trauma itu adalah apa yang terjadi di masa lalu kita yang membekas di dalam sisi emosional kita, yang membuat luka sisi emosional kita, dan membuat pandangan kita menjadi berbeda terhadap kejadian yang menimpa kita itu. Nah, trauma masa kecil adalah ketika seseorang tidak mendapatkan kebutuhan emosional yang mereka butuhkan untuk mereka tumbuh. Dan itu kemudian akhirnya membuat pandangan mereka atau persepsi mereka akan sisi emosional yang tidak mereka dapatkan itu menjadi berbeda. Nah, pertanyaannya adalah, sisi emosional apa sih yang bisa menyebabkan seseorang anak kecil trauma dan kemudian mereka bawa itu sampai masa dewasa mereka? Secara umum sebenarnya, secara paling penting, setiap anak membutuhkan 2 kebutuhan emosional. Oke. Yang pertama adalah kebutuhan akan cinta. Kebutuhan akan rasa bahwa mereka itu dicintai. Dan kedua adalah kebutuhan akan rasa aman atau kebutuhan bahwa kita sebagai anak itu terlindungi. Nah, ada anak-anak yang cukup beruntung tumbuh dengan suplai 2 sisi emosional tersebut tanpa syarat, gitu, sehingga mereka tidak harus merasakan trauma masa kecil mereka. Tetapi ada dan mungkin banyak anak-anak yang mungkin tidak seberuntung itu. Ada yang mendapatkan perlindungan dan rasa cinta, tetapi bersyarat. Ada yang bahkan tidak mendapatkan sama sekali rasa cinta dan rasa aman. Dan yang lebih buruk, ada yang bahkan mendapatkan sebaliknya. Daripada mendapatkan cinta, mereka justru mendapatkan rasa benci dari orang tuanya, mendapatkan intimidasi, dan daripada mendapatkan rasa aman, mereka justru merasakan ketakutan di dalam kehidupan masa kecil mereka. Nah, hal-hal tersebut akhirnya menyebabkan trauma. Setiap pribadi akan mencari cara untuk merespon kekurangan dari sisi emosional yang tidak mereka dapatkan tersebut. Itulah yang disebut respon dari trauma masa kecil. Respon-respon itu berbeda-beda. Mengapa? Karena keadaan masa kecil setiap anak tidak sama. Ada 4 respon dari trauma masa kecil yang akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Kita akan bahas kejadian apa saja, penyebabnya apa saja, kondisinya apa saja, dan respon dari setiap pribadi itu ketika mereka menjadi dewasa atas apa yang terjadi pada masa kecil mereka tersebut.
dan apa yang mungkin bisa mereka lakukan untuk menyembuhkan trauma dari masa lalu atau masa kecil mereka. Sampai jumpa di video berikutnya.